Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurseha, Kepala SD Negeri 19 Durian KP. SD Negeri 19 Durian KP merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Agam, yaitu angkatan pertama tahun 2021. SD Negeri 19 Durian KP ini berada tepatnya di daerah Bukit Batu Apung, Jorong Durian KP, Nagari Tutu Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nah, para pemirsa sekalian, sekarang topik dari pembicaraan kita adalah kami memaparkan aksi nyata dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam tema kearifan lokal. Di mana di sini kami mengambil topik dari kearifan lokal ini adalah makanan khas daerahku, yaitu membuat sarabi. Jadi membuat sarabi ini sudah saling berkolaborasi antara guru kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan 5. Jadi tepatnya sekarang kelas 5 sedang aksi nyata dalam pembuatan sarabi. Mengapa sarabi ini kami buat? Karena sarabi ini merupakan makanan khas daerah Kecamatan Tanjung Mutiara, di mana makanan ini merupakan makanan tradisi tahunan, yaitu tepatnya setiap bulan Rajab seluruh warga yang ada di sini membuat makanan sarabi ini. Jadi kita mau memperkenalkan kepada siswa kita bagaimana proses dalam pembuatan sarabi agar dia selalu ingat dan tidak melupakan makanan khas daerahnya. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana cara proses pembuatan sarabi? Yuk kita lihat ke dalam kegiatan sedang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang P5. P5 untuk saat ini akan mempelajari pembuatan serabi atau sumage, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang bahan-bahan untuk pembuatan serabi. Yang pertama tepung, yang kedua santan, yang ketiga air kelapa, garam secukupnya. Adapun bahan-bahan yang akan kita gunakan: 1. Tepung sebagai bahan baku, 2. Santan, 3. Air kelapa, garam secukupnya. Untuk pembuatan kuahnya kita pakai gula merah ditambah dengan daun pandan, dan pembuatannya digunakan cetakan seperti ini. Nah, anak-anak, setelah tepung kita remas-remas sampai bentuknya seperti ini, sudah panas dan sudah berbau agak masam. Kemudian kita tuang santan yang sudah kita panasi dan dicampur dengan air kelapa. Ya, kita masukkan santan sedikit demi sedikit sambil terus kita remas-remas sampai nantinya membentuk bulatan-bulatan ya, agar dia nantinya pengembangannya sempurna. Nah, kemudian jangan lupa menambahkan sedikit garam. Jadi garam ini kita beri sesuai kebutuhan saja, dan itu nantinya bisa kita cicipi. Ya, lanjut ya, masukkan santannya sampai adonannya nanti bisa kita cetak.
Dan ikuti ya kelompok yang lain juga dengan langkah yang sama, dengan perlahan dan hati-hati, jangan sampai adonan tumpah, dan keadaan tangan juga dalam kondisi bersih. Apa namanya nan bule-bule itu? Setelah semua air rebusan santan dan kelapa dimasukkan ke dalam adonan tepung, adonan kita berubah menjadi encer seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, wadahnya kita pindah ke tempat yang lebih kecil agar nantinya bisa kita tutup rapat-rapat dan kita diamkan beberapa menit, yaitu lebih kurang 30 menit, agar adonan serabinya bisa menjadi lebih kembang dan nanti serabinya pas. Dah, udah seperti ini. Kemudian kita tutup rapat-rapat dan tidak ada celah untuk lewatnya udara. Tujuan penyimpanan ini adalah agar adonan tepung bisa mengembang. Bukti dari mengembang itu nanti adonannya sudah menggelembung-gelembung seperti melatup-latup ya. Jadi ini kita simpan selama 30 menit. Sekarang sambil kita menunggu tepungnya adonan sumbareh mengembang, kita buatkan kuahnya dulu. Karena sumbareh ini memakannya enaknya pakai kuah, dimana kuah itu terbuat dari santan. Nah, sekarang santannya kita masukkan ke dalam panci. Dah, kemudian kita tambahkan gula merah. Setelah gula merah, kita kasih daun pandan supaya aromanya segar ya. Kita tidak menggunakan bahan yang terbuat dari kimia atau sintetis, jadi kita menggunakan bahan semuanya yang alami. Kita tanpa menggunakan zat pengembang. Kemudian tidak lupa dikasih sedikit garam. Nah, setelah selesai semuanya, kita aduk-aduk agar santannya tidak pecah. Diaduk-aduk ya, kompornya kita nyalakan dan aduk sampai mendidih nantinya. Langkah selanjutnya, cetakan dipanasi. Kemudian adonan yang sudah mengembang tadi kita masukkan ke dalam cetakan secara perlahan-lahan sampai terisi sekitar 2/3 dari cetakan. Karena kalau kita isi sampai penuh, itu nanti tampilan siapnya tidak bagus ya. Jadi ini kita isi sampai semua cetakan. Kebetulan kita punya cetakan yang ada serabinya 4. Dah semuanya terisi, kemudian kita tutup. Dah, kemudian apabila dia sudah matang, serabi ini sangat enak kita makan dengan kuahnya. Nah, ini dia kuah yang sudah kita masak tadi. Ya, bagus ya. Ini yang terbuat dari gula merah dicampur santan dan dikasih daun pandan agar wangi. Jadi ini kita supaya lebih cepat,
Sarabinya menggunakan 2 buah cetakan ya, masing-masing cetakan isinya 4, berarti 1 kali periode matang dapat 8 buah sarabi. Nah, ini sarabi yang sudah matang. Nah, kita angkat dan kita pindahkan ke tempat penampungannya satu persatu. Ya, bagus. Nah, kembangnya bagus, kembang sempurna. Iya. Nah, inilah dia hasil olahan sarabi oleh siswa-siswi kita kelas 5 SD Negeri 19 Durian Kapeh. Ini adalah penampilan dari kelompok 1 yang saling bekerja sama, anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Sarabi ini enaknya dimakan dengan kuah yang terbuat dari gula merah dikasih santan. Nah, bagaimana ini perasaan anak-anak kita? Ini kita tanya, kita wawancarai salah seorang siswa kita. Coba anak Ibu Kania, masih ingat nggak cara membuat sarabi ini? Ya, coba diceritakan biar teman-teman kita yang lain bisa mengetahui. Bahan-bahannya tepung yang sudah digiling, santan, gula merah, garam secukupnya. Ya, kemudian cara membuatnya masih ingat enggak? Air kelapa. Ya, bagaimana cara membuatnya tadi? Tepungnya diapain? Yang diaduk Tepung diaduk, diremas-remas. sampai tercampur rata. Kemudian dipanaskan santan. Ya, ini coba anak Ibu Kolif. Kolif tadi ikut enggak dalam pembuatan sarabi? Ikut. Bagaimana perasaannya hari ini dalam kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila, yaitu dalam tema kearifan lokal dengan topik makanan kesukaanku, yaitu membuat sarabi. Sarabi ini makanan yang ada di daerah kita ini kan. Nah, bagaimana perasaanmu dari belajar dari tadi sampai sekarang? Saya sangat senang dan sangat suka terhadap makanan daerah dari daerah saya. Saya sangat senang karena telah membuatnya. Apakah selama ini Kolif pernah memakan serabi ini di rumah bersama orang tuanya? Pernah, ya. Jadi semua kamu apakah pernah ini memakan makanan ini di rumah? Pernah, ya. Jadi inilah makanan kita yang perlu kita lestarikan. Jadi harapan Ibu, semua kamu, walaupun zaman apapun yang kita lalui, makanan daerah kita jangan sampai kita lupakan. Jangan kalahkan sarabi dari burger, pizza, yang semua itu merupakan makanan dari luar negeri. Ini adalah makanan khas kita tanpa zat pengawet, tanpa zat pengembang, jadi cocok untuk kesehatan kita. Nah, sekarang kita wawancarai kepada guru kelas 5 selaku wali kelas yang pemandu dari kegiatan ini. Bapak Denny selaku guru kelas 5, ini sampai ke kegiatan aksi nyata ini sudah pertemuan keberapa kali ini? Ini sudah pertemuan yang ke-11. Yang ke-11 aksi nyata. Iya. Ke-11. Bagaimana cara Pak Denny mengajarkan membuat serabi ini dari awalnya kepada siswa kita? Ya, pertama sekali ya, kita berikan arahan, kita catat apa-apa yang bahan yang dibutuhkan dan kemudian apa-apa alat-alat yang dipergunakan. Jadi kami dari awal menerangkan, menulis, kemudian yang terus mewawancarai masyarakat di sekitar bagaimana cara pembuatan serabi.
dan alhamdulillah dibantu dengan melihat beberapa YouTube cara pembuatannya dari narasumber gitu juga, dan salah satu orang tua murid alhamdulillah mau memberi kesempatan untuk menjelaskan pembuatan